Halo teman-teman, selamat datang di YouTube Jatinangor Research Center. Dan perkenalkan, nama aku Adira. Kali ini kita akan bahas tentang pengenalan statistika. Jadi kayak ada pengetahuan mungkin dasar dari statistika yang mungkin teman-teman butuh tahu nih. Nah, ada apa aja sih yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama itu statistika versus statistik. Terus, apa itu data, berbagai jenis data, dan juga cara memperoleh data itu. Nah, statistika versus statistik. Apa bedanya? Apa mungkin jangan-jangan sama? Jadi, statistika itu adalah ilmunya, sedangkan statistik merupakan datanya. Itu sebabnya kalau dibilang itu orang kuliah jurusan statistika, bukan jurusan statistik. Tapi kita mempelajari statistik karena kita mempelajari datanya. Seperti itu teman-teman. Jadi, mulai sekarang jangan sebut lagi ya, nggak ada orang yang kuliah di jurusan statistik kayak gitu. Nah, berbicara tentang statistika sendiri, terbagi menjadi dua. Ada statistika deskriptif, ada juga statistika inferensial. Statistika deskriptif itu merupakan informasi dari data yang terbatas dan tidak memberikan kesimpulan. Jadi biasanya ini kita mengolah data yang hanya terbatas saja yang kita miliki, dan itu hanya summary dari data tersebut, tidak memberikan kesimpulan ataupun solusi. Sedangkan untuk statistika inferensial itu merupakan analisis sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan terhadap populasi. Berbedanya dengan deskriptif adalah kalau inferensial ini kita dapat menarik kesimpulan dan juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan dari data tersebut. Karena data untuk statistika inferensial ini dianggap sebagai perwakilan dari keseluruhan data yang dimiliki, atau dibilangnya ini populasi. Nah, tentang sampel dan populasi tersendiri, kalau aku analogiin nih, di sini ada 12 orang. Kemudian kita pilih ada 1, 2, 3. Jadi kita ambil ada 3 orang dari 12 orang. Nah, berarti ini kita mengambil sampel sebanyak 3 dari 12. 12 itu dibilangnya adalah populasinya. Nah, untuk statistika inferensial nih teman-teman bisa bilang 3 dari 12 responden seperti itu. Jadi kita memberikan hasil itu merupakan perwakilan dari keseluruhan populasi. Oke, kita lanjut mengenai data. Data itu merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan sebuah keadaan, suatu keadaan. Jadi ya data ini mencerminkan fakta-fakta dan tidak selalu berbentuk dalam angka loh teman-teman. Penasaran kan ya? Tidak selalu berbentuk dengan angka? Iya benar banget. Jadi sifat data itu terbagi menjadi dua. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalau kualitatif itu juga terbagi lagi. Ada nominal dan ordinal. Nominal ini sifatnya dia membedakan, tetapi bukan peringkat. Misalkan jenis kelamin, itu perempuan dan laki-laki. Atau juga misalkan jenis pekerjaan, atau juga nama pulau, seperti itu. Kemudian kalau ordinal sendiri itu menentukan peringkat, seperti ranking atau tingkatan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA. Itu yang disebut dengan ordinal. Nah, tadi nama kategorinya adalah kualitatif. Kalau ke bahasa Inggris mungkin quality, jadi dari segi kualitasnya, teman-teman, bukan dari segi banyaknya. Nah, berbeda lagi dengan kuantitatif. Kalau tadi quality, ini quantity, jadi dari segi jumlahnya. Nah, ada interval dan rasio. Kalau interval ini, angka nolnya tidak mutlak. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah seperti suhu. Ketika kita ada di 0 derajat Celcius, bukan berarti tidak ada suhu kan? Nah, itu. Tapi kalau rasio itu, angkanya nolnya itu mutlak. Jadi seperti timbangan beras, kalau misalkan 0 kilo beras, berarti tidak ada berasnya. Kayak gitu, teman-teman. Kemudian dari cara memperolehnya pun ada dua jenis, ada primer, ada sekunder. Kalau primer itu biasanya data diperoleh melalui hasil riset langsung. Nah ini biasanya dialami oleh teman-teman di tingkat akhir yang harus meneliti itu memperoleh datanya secara langsung. Jadi teman-teman meneliti langsung ke perusahaannya atau lembaga terkait. Sementara kalau sekunder ini datanya diperoleh dari media atau lembaga lain.
Biasanya kalau data sekunder ini digunakan oleh teman-teman yang masih mengerjakan tugas semesteran dari dosen, yang datanya sudah diberikan dari dosennya langsung, itu biasanya dia ambil dari media atau lembaga lain, atau juga hasil riset dari suatu institusi tertentu, seperti itu. Nah, untuk metode mengumpulkannya pun ada macam-macam. Ada metode wawancara, ini metode biasa ya, kayak kita bertanya jawab dengan responden yang kita tuju, kemudian kita catat hasilnya. Ada juga kuesioner, ini mungkin cara yang cukup konvensional kalau teman-teman pernah dapat form, minta tolong untuk isi dong untuk bantu tugas akhir. Nah, ini masuknya ke kategori kuesioner. Kemudian ada juga observasi. Observasi ini seperti namanya pengamatan. Ada juga pengukuran, kayak misalkan kalau menghitung kecepatan mobil, nah itu diukur, ada berapa mobil yang diukur, seperti itu. Oke, sekian dari aku mengenai informasi pengenalan dasar statistika. Terima kasih sudah menonton channel YouTube ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan juga tentunya di share kalau memang informasi ini berguna. Dan sampai berjumpa di pengenalan-pengenalan statistika lainnya.